Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan, Fakultas Hukum Universitas semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang temu tokoh nasional, yaitu Bapak Dr. Haji Syarifuddin Hasan MMMBA, yaitu Wakil Ketua MPR RI. Indonesia pada saat ini masih mengalami COVID-19 dan hal tersebut berdampak kepada ekonomi. Pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, sistem ekonomi Indonesia berbasis ekonomi rakyat dengan cara melalui kebijakan dengan mengamati pasar. Ada 4 strategi ekonomi di zaman Pak SBY, yaitu pertama, tumbuhan yang sifatnya ke semua pihak, tidak ada orang yang tertinggal di pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ekonomi yang berpihak kepada pengangguran dengan cara memperbanyak tenaga kerja. Yang ketiga, ekonomi yang berpihak kepada kemiskinan dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan, karena dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat memperkerjakan 300 hingga 400 ribu orang. Lalu yang keempat, pertumbuhan yang selalu mengepentingkan pada masa depan bangsa. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada beberapa cara, salah satunya ekspos, yaitu mendorong masyarakat untuk bekerja. Parlemen threshold, batas A, yaitu batas ambang yang harus dicapai oleh partai untuk masuk ke DPR. Ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan DPR daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2009. Maka, jika di suatu daerah ternyata tembus sekian ribu suara, namun si A belum tentu dapat masuk ke DPR, A harus menunggu terlebih dahulu suara partai di nasional. Jika kurang, walaupun di daerah mencapai ambang batas suara, maka tidak akan masuk ke DPR. Lalu ada presiden threshold, yaitu suara yang patut untuk dikumpulkan oleh calon presiden dan wakil presiden di partai politik yang ada di DPR, yaitu secara teori ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Tugas MPR, yang pertama melakukan amandemen konstitusi dan menetapkan konstitusi. Yang kedua, melantik presiden wakil presiden yang terpilih. Ketiga, melakukan pemberhentian kepada presiden wakil presiden jika melakukan hal tidak sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang. Sistematiknya yaitu DPR yang memiliki hak angket. Jika terbukti ternyata presiden wakil presiden melanggar undang-undang, maka diajukan ke MK, lalu MK menjustifikasi dan dikembalikan lagi ke DPR, lalu diajukan ke MPR. Yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kelima, sosial 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hak angket DPR yaitu hak DPR untuk mempertanyakan kepada presiden tentang hal atau kebijakan yang melanggar undang-undang tersebut. Cara konstitusi, Indonesia menganut sistem bikameral atau 2 kamar. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.